Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 126. Bocah ini benar-benar beruntung bisa mendapatkan Ganoderma darah. Iya nih, dengan ada harta berharga itu, dia bisa hidup nyaman seumur hidup. Sialan, kalau tahu ada benda tersembunyi begini di dalamnya, aku pasti sudah membelinya tadi. Kemunculan Ganoderma darah ini membuat orang-orang yang mengerumuni mereka tampak heboh. Semua orang menatap Luther dengan penuh iri. Berengsek, bocah itu benar-benar beruntung, ucap Kinan sambil menggertakkan giginya. Aneh, kenapa dia bisa tahu ada barang berharga di dalamnya? Selain merasa kaget, Ariana juga merasa heran. Semua orang di sini, termasuk bos paviliun obat, sama sekali tidak mengetahui hal ini. Namun, kenapa Luther malah bisa tahu? Apakah memang hanya beruntung atau ada alasan lainnya? Luther, kali ini kita benar-benar untung besar. Tapi, bagaimana caranya kamu bisa menebak ada Ganoderma darah di dalamnya? Pertanyaan Belinda mewakili rasa penasaran semua orang. Sebenarnya, aku juga tidak terlalu yakin. Ini murni hanya tebakanku, ujar Luther dengan rendah hati. Tebak, Belinda terkejut sejenak ketika berkata, maksudmu, kamu sama sekali nggak tahu ada Ganoderma darah di dalamnya, tapi berani bertaruh dengan menggunakan 10 miliar. Bisa dibilang begitu, jawab Luther sambil mengangguk. Aku nggak tahu harus mengatakan kamu bodoh atau beruntung, kata Belinda dengan ekspresi aneh. Kuakui, memang aku ada sedikit bertaruh mengenai hal ini, tapi keputusanku ini memang benar. Luther tersenyum tipis, lalu berkata, semua hal yang terlihat aneh pasti ada penyebabnya. Mengapa sebuah jamur Ganoderma 100 tahun yang baik-baik saja ini tiba-tiba bisa layu? Tentu saja pasti ada alasan di baliknya. Dulu, aku pernah membaca catatan yang serupa di sebuah buku kuno. Keren, hari ini aku benar-benar menambah wawasan. Belinda mengacungkan jempolnya. Dalam hatinya merasa hormat terhadap Luther. Tunggu, Ganoderma darah itu milikku. Pada saat ini, Helen tiba-tiba berteriak. Ketika hendak mengulurkan tangan untuk merebutnya, tangannya langsung ditahan oleh Belinda. Hel, apa-apaan kamu ini? Aku nggak jadi jual lagi. Uangnya akan kukembalikan. Ganoderma darah ini nggak akan kujual, teriak Helen dengan antusias. Mana mungkin dia rela memberikan uang 2 triliun ini dengan cuma-cuma. Benar, kami nggak jadi jual. Kembalikan Ganoderma darah itu pada kami. Setelah tersadar dari lamunannya, Rosalind juga ikut melawannya. Sikapnya yang kasar dan tidak rasional itu benar-benar membuat orang mengerutkan dahi melihatnya. Hei, kalian ini tahu malu nggak sih? Tadi sudah dijelaskan. Semua transaksi yang sudah selesai tidak bisa dikembalikan lagi. Sekarang kalian malah mau menarik kembali ucapan kalian. Nggak usah mimpi, bentak Belinda dengan galak sambil mengadang di depan Luther. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu sebelumnya. Saat menipu uang Luther tadi, mereka tersenyum cerah. Kini setelah tahu mereka dirugikan, malah menggunakan segala cara untuk berdalih. Orang seperti ini benar-benar menjijikkan. Aku nggak peduli, pokoknya Ganoderma darah ini milikku. Kalian harus mengembalikannya sekarang juga. Helen mulai mengamuk. Sikapnya benar-benar tidak rasional dan semena-mena. Luther, kuperingatkan kamu untuk segera mengembalikan Ganoderma darah itu. Kalau enggak, jangan salahkan nggak segan-segan padamu, teriak Rosalind dengan mata membelalak dan ekspresi kejam. Harga benda ini cukup menggiurkan hingga bisa membuat orang tergila-gila. Kalian sendiri yang menjual benda ini. Uangnya juga sudah kubayar. Sekarang setelah melihat ada benda berharga di dalamnya, kalian malah berubah pikiran. Mana boleh seperti itu, ujar Luther dengan ekspresi dingin. Nggak usah banyak omong kosong. Kalau bukan karena kamu licik dan nggak tahu malu menipuku menjual Ganoderma darah ini, apa kamu kira aku akan menjualnya kepadamu? Kata Helen dengan kesal. Benar, kamu jelas-jelas tahu di dalamnya ada Ganoderma darah. Kenapa kamu nggak beritahu kami? Kamu sengaja menipu kami, bentak Rosalind dengan lantang. Mendengar ucapan kedua orang ini, Luther merasa lucu. Dia memandang keduanya dengan tatapan seperti sedang melihat badut. 1. Pertama-tama, aku nggak tahu di dalam ini ada Ganoderma darah.
Aku hanya menebaknya. Luther kembali berkata dengan nada tenang. Kedua, kalaupun aku tahu ada benda berharga di dalamnya, lalu kenapa? Atas dasar apa aku harus memberitahu kalian? Selain itu, kalau bukan karena kalian berhati busuk ingin mencari korban lainnya, mana mungkin aku bisa punya kesempatan begini? Pada akhirnya, kalian ini hanya menanggung sendiri perbuatan jahat kalian. Begitu mendengar perkataan Luther, semua orang langsung mengangguk. Benar sekali, semua hal itu ada aturannya tersendiri. Pemuda ini nggak mencuri, merampok, ataupun menipu. Dia bisa mendapatkan harta berharga ini dengan kemampuannya sendiri. Kenapa saat menipu orang tadi, kalian nggak bilang mau mengembalikan uangnya? Setelah tahu rugi, kalian baru mengeyel. Dasar nggak tahu malu. Iya nih, kalau sesuai logika penipu seperti yang kalian sebutkan itu, bukankah Ganoderma darah ini seharusnya dikembalikan pada bos? Pada saat ini, semua orang di kerumunan mulai membela Luther. Kalian bersekongkol untuk menindas orang. Ya, dasar sekelompok perampok. Akan kuhabisi kalian. Saking kesalnya, Helen sampai mengancam dan hendak bertindak kasar. Cukup sudah. Tiba-tiba, Ariana berteriak marah. Apa boleh buat kalau memang sudah rugi? Apa kalian gak malu berbuat onar di sini? Ariana, kamu merasa kewalahan. Helen tertegun sejenak dan, kenapa masih bengong saja? Cepat pulang, bentak Ariana dengan nada yang tidak bersahabat. Ibu, kita sudah pasti nggak bisa mengambil kembali Ganoderma darah itu lagi. Pulang dulu dan pikirkan kembali caranya. Melihat situasinya tidak menguntungkan, Kinan mulai membujuk ibunya. Ariana jarang sekali marah. Namun, kalau sudah emosi, dia tidak akan segan-segan terhadap siapapun. Luther, masalah hari ini belum selesai. Helen juga tidak berani lagi bersikap semena-mena. Setelah memelototi Luther dengan galak, dia langsung pergi meninggalkan tempat itu dengan kesal. Memangnya kenapa kalau bisa dapat Ganoderma darah? Orang pendek umur sepertimu nggak akan bisa menikmatinya. Setelah huru-hara tadi berlalu, Rosalind tidak lupa mengutuk Luther sebelum meninggalkan tempat itu. Bawa sial saja, balas Belinda sambil meludah ke arahnya. Luther, mungkin saja kamu akan dicelakai orang karena benda ini. Nggak semua orang bisa memiliki harta berharga ini. Kamu harus berhati-hati sendiri. Setelah menatap Luther dengan dalam, Ariana juga menyusul ibunya meninggalkan tempat ini. Namun, pandangan Ariana ini malah membuat Belinda menunjukkan ekspresi aneh ketika berkata, Luther, pandangannya tadi saat menatapmu agak aneh. Apa kalian masih menyukai satu sama lain? Jangan bicara sembarangan, ucap Luther sambil memutar bola matanya. Jangan bilang aku nggak memperingatkanmu ya. Pria harus tahu menjaga pandangan. Jangan sampai selingkuh. Ancam Belinda seraya memicingkan matanya. Belinda, aku heran apa saja yang ada di dalam otakmu itu. Luther mengangkat tangannya dan menjitak kepala Belinda. Bawa jamurnya. Kita pulang sekarang. Bab 127. Setelah malam yang hening berlalu, keesokan paginya di Villa Palem Kencana. Sambil menikmati kopinya, Bianca melihat-lihat berbagai dokumen. Setelah bergadang semalaman, kini dia tampak sangat lelah. Bianca, pada saat ini, Ken dan Ricardo berjalan masuk dengan emosi menggebu-gebu. Ada apa? Bianca bahkan tidak mendongakkan kepalanya, melainkan terus melanjutkan membaca dokumen tersebut. Bruk, tiba-tiba, sebuah kotak kayu dilemparkan di atas meja. Begitu membuka kotak tersebut, terlihat sebuah obat berwarna putih yang tergeletak di dalamnya. Bianca, coba kamu lihat benda apa ini? Ken menunjuk pil tersebut dengan nada mempertanyakan. Mana aku tahu, kamu beritahu aku saja, ucap Bianca sambil duduk tegak. Gerakannya terlihat agak malas-malasan. Kamu bahkan gak mengenali pil mujarab kita sendiri, ujar Ken dengan ekspresi yang tidak senang. Ternyata ini yang namanya pil mujarab. Ada apa? Tanya Blanka dengan datar. Kenapa katamu? Ken menekankan nada bicaranya dan berkata, pil mujarab ini aku beli dari keluarga Sudarmo. Apa kamu tahu bahwa keluarga Sudarmo sudah berhasil meracik pilnya? Oh ya, memangnya kenapa kalau begitu? Bukankah hal ini hanya masalah waktu? Ekspresi Bianca tampak sangat tenang. Sikap macam apa itu?
Apa kamu masih belum menyadari betapa parahnya situasi sekarang ini? Ken berkata dengan ekspresi penuh kebencian. Pil mujarab buatan keluarga Sudarmo sangat berkhasiat. Banyak sekali para konglomerat yang telah memesan dari mereka. Bahkan, harga pil mujarab saat ini sudah melambung hingga 1 miliar per butir. Oh ya, lalu, sahut Bianca dengan ekspresi yang masih tetap sama seperti sebelumnya. Semakin langka suatu benda, maka akan semakin mahal pula harganya. Untuk saat ini, masih belum ada pil lain yang begitu mujarab seperti pil mujarab ini. Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, keluarga kita akan bangkrut begitu keluarga Sudarmo menguasai pasar. Bentak Ken sambil memukul meja. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Bianca berbalik bertanya pada Ken. Sekarang, kamu hanya punya 2 pilihan. Antara cepat meracik pil mujarab atau bekerja sama dengan Arwin. Ujar Ken dengan nada berat. Hasil penelitian untuk pil mujarab telah dicuri. Sekarang sudah terlambat untuk memulai dari awal. Kalau masalah kerja sama dengan Darwin, malah makin mustahil. Tolak Bianca. Kamu menolak semua alternatif dariku. Kalau begitu seharusnya kamu mengajukan sebuah solusi, bukan? Keluarga besar kita begitu menghargaimu. Apakah begini caramu membalas kebaikan keluarga besar kita? Tanya Ken dengan galak. Aku punya pertimbangan sendiri. Kamu nggak usah khawatir. Ucap Bianca dengan ekspresi yang tetap tenang. Masalah ini menyangkut keuntungan keluarga kita. Aku nggak akan membiarkanmu mengacaukannya. Kalau dalam 3 hari ini kamu nggak bisa memberiku jawaban yang memuaskan, jangan salahkan aku mengadu pada markas pusat mengenai masalahmu ini. Kata Ken dengan lantang. Terserah kamu saja mau bagaimana. Bianca hanya mengangkat pundaknya dengan cuek. Baiklah. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Ken mencibir. Lalu berbalik dan pergi meninggalkan tempat itu. Dia beranggapan bahwa Bianca pasti akan kalah kali ini. Begitu masalah ini menjadi kacau dan keluarga besar mereka menuntut pertanggungjawaban, Ken akan punya alasan untuk memaksa Bianca turun dari jabatannya. Drap, drap, drap. Tidak lama setelah Ken pergi, Belinda bergegas masuk ke ruangan dengan berlari kecil. Kak, kita berhasil. Sambil berlari, Belinda terus-menerus berteriak dengan kegirangan. Apanya yang berhasil? Bianca mendongakkan kepalanya melirik Belinda dengan tatapan aneh. Pil 2 warna. Luther sudah berhasil meracik pil 2 warna. Sambil berbicara, Belinda mengeluarkan sebuah botol obat kecil, lalu mengeluarkan sebutir pil berwarna hijau. Pil ini terlihat berkilauan bagaikan sebuah giok. Samar-samar, tercium aroma yang sangat khas dari pil tersebut. Oh, ini yang namanya pil 2 warna? Tanya Bianca dengan terkejut. Dari penampilannya saja, pil ini terlihat sangat luar biasa. Kak, coba kamu cicipi pil 2 warna ini benar-benar enak. Ucap Belinda sambil menyerahkan pil tersebut. Enak, kamu kira ini camilan? Bianca sampai kehabisan kata-kata mendengar ucapan adiknya. Namun, dia tetap mengambil pil tersebut dan memasukkannya ke dalam mulut. Begitu ditelan, pil ini langsung meleleh dan memberikan sensasi dingin yang menjalar di sekujur tubuh. Seketika, Bianca merasa rubuhnya sangat nyaman. Semua keletihan yang dirasakannya sebelumnya langsung sirna begitu saja. Dia bahkan terlihat sangat bersemangat. Pil 2 warna ini benar-benar ajaib. Seru Bianca dengan ekspresi terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka khasiat pil ini akan langsung terasa begitu dikonsumsi. Kak, wajahmu sepertinya tampak lebih muda dan cerah. Seru Belinda yang berada di sampingnya tiba-tiba. Mana mungkin sehebat itu? Jangan bicara sembarangan. Bianca memutar bola matanya dengan tidak percaya. Serius? Kak, kalau nggak percaya kamu coba bercermin. Belinda buru-buru mengeluarkan sebuah cermin rias dan menyerahkannya kepada kakaknya. Begitu melihat kepantulan cermin, Bianca sontak tercengang. Sebab, dia menyadari bahwa rona wajahnya terlihat semakin cerah setelah mengonsumsi pil 2 warna tersebut. Lingkaran hitam di bawah matanya yang muncul karena bergadang semalaman juga kini telah hilang. Kulitnya terasa lembut dan putih bagaikan baru selesai memakai masker wajah. Astaga, ajaib sekali. Bianca meraba-raba wajahnya sendiri dengan takjub. Dengan mengonsumsi sebutir pil 2 warna ini, bukan hanya staminanya saja yang bertambah. Bahkan kulitnya juga terasa segar dan membuatnya terlihat menjadi semakin cantik memesona.
Efek kecantikan yang diberikan oleh pil ini benar-benar sangat luar biasa. Gimana? Kak, aku nggak bohong, kan? Ujar Belinda dengan bangga. Setelah mendapatkan Ganoderma darah kemarin, dia terus membantu Luther tanpa henti. Oleh karena itu, dia juga memberi kontribusi yang sangat besar dalam keberhasilan menciptakan pil dua warna ini. Setidaknya, begitulah pemikiran Belinda sendiri. Ini benar-benar barang bagus. Setelah tertegun sejenak, Bianca langsung tersenyum semringah. Sejujurnya, dia tidak menaruh harapan apapun sedari awal. Namun, Luther kembali memberikan kejutan padanya. Luther benar-benar bintang keberuntungannya. Kak, sebenarnya pil dua warna ini bukan hanya memiliki khasiat yang sangat bagus. Selain itu, dari segi modalnya juga jauh lebih rendah daripada pil mujarab. Ganoderma darah seharga 10 miliar yang dibeli Luther sebelumnya bisa digunakan selama beberapa tahun setelah diencerkan dengan air. Petik 2. Ucapan Belinda kembali membuat Bianca terkejut. Oh ya, syukurlah kalau begitu. Bianca langsung bersemangat. Setelah mencobanya barusan, Bianca sangat yakin bahwa khasiat dari pil dua warna ini jauh lebih efektif daripada pil mujarab. Selain itu, jika bahkan modalnya saja bisa lebih rendah daripada pil mujarab, berarti pil ini menang dari segala aspek. Tidak berlebihan jika mengatakan bahwa pil mujarab akan hancur begitu pil dua warna ini dipasarkan. Belinda, kita harus merahasiakan masalah pil dua warna ini. Kenapa? Tanya Belinda dengan heran. Hanya untuk berjaga-jaga, beberapa hari lagi Darwin akan mengadakan konferensi pers untuk peluncuran obat baru ini. Aku mau memberinya peringatan keras di hadapan semua orang. Bab 128. Siang harinya di villa keluarga Warsono. Kak, kamu nanti mau menghadiri pesta ulang tahun Nona Mari, bukan? Bisa bawa aku juga nggak? Melihat undangan yang tergeletak di atas meja, Kinan bertanya kepada Ariana dengan antusias. Bagaimanapun, wanita itu adalah putri Tuan Darwin. Jika bisa berteman dengan tokoh besar sepertinya, mereka akan bisa hidup tenang seumur hidup. Aku memang mau menghadiri pesta ulang tahunnya, tapi kuotanya hanya untuk 2 orang. Rosalind sudah berpesan dia mau ikut, tolak Ariana. Dia, Kinan berbalik dan melirik Rosalind yang sedang duduk di sofa sambil berdandan. Dengan nada tak acuh, Kinan berkata, Kak, adik kandungmu itu aku. Masa kamu lebih memilih membawanya daripada membawaku? Mendengar ucapan Kinan, Rosalind meliriknya dengan sinis dan berkata, untuk apa kamu ke sana? Tamu-tamu malam ini semuanya adalah pejabat tinggi dan konglomerat. Bukankah akan sangat memalukan kalau membawa orang yang bahkan tidak lulus SMA sepertimu ini? Hei, apa maksudmu? Kamu kira kamu sudah hebat ya? Kinan makin tidak senang. Yang jelas, aku lebih hebat darimu. Balas Rosalind tanpa belas kasihan. Kamu, baru saja Kinan hendak memarahi Rosalind. Helen telah menghentikannya. Sudahlah, Rosalind itu tamu. Dia baru saja wisuda. Anggap saja pesta ulang tahun ini adalah kesempatannya untuk memperluas koneksi. Sebagai kakak, sebaiknya kamu mengalah padanya. Kamu dengar itu, kalau bisa berteman dengan Nona Mari, aku akan bisa hidup sukses. Tiba saatnya, kalian semua juga bisa ikut bangga, ucap Rosalind sambil menengadahkan kepalanya. Lebih baik aku berharap pada diriku sendiri daripada berharap padamu. Kinan duduk di sofa dengan kesal. Sejak kehadiran Rosalind, Kinan merasa dirinya telah terabaikan. Oh ya, Ariana, aku hampir saja lupa. Pada saat ini, Helen tiba-tiba teringat dengan sesuatu dan mengeluarkan sebuah kotak perhiasan yang cantik dari tasnya. Ini adalah hadiah yang diberikan Carlos 2 hari yang lalu. Kebetulan sekali kamu bisa memakainya nanti di pesta ulang tahun malam ini. Coba kamu lihat dulu. Sambil berbicara, Helen membuka kotak perhiasan tersebut. Isinya adalah sepasang anting-anting batu rubi. Bentuk anting-anting ini sangat halus dan indah, dengan warna yang mencolok. Di bawah sinar lampu, anting-anting ini terlihat makin memesona. Wah, cantik sekali. Mata Rosalind berbinar melihatnya. Dia buru-buru berdiri dan mengambil anting-anting tersebut sambil berkata, Bibi, anting-anting secantik ini pasti sangat mahal, kan? Menurut perkataan Carlos, ini adalah anting-anting Pandora. Sepertinya memang dirancang khusus. Jadi hanya ada sepasang di seluruh Jiloam ini.
Harganya mungkin tidak kurang dari 2 miliar, ujar Helen dengan bangga. Oh ya, Kak Carlos memang murah hati. Rosalind tersenyum cerah, lalu memasang salah satu anting tersebut ke telinganya sambil berkata, Bibi, apakah aku terlihat cantik memakai anting-anting ini? Rosalind memang sudah cantik sejak lahir. Tentu saja cantik memakai apapun, puji Helen. Hehe, kalau begitu, terima kasih, Bibi. Rosalind sama sekali tidak sungkan dan langsung memakai anting-anting yang satunya lagi. Gayanya seolah-olah benda itu adalah miliknya. Melihat tindakannya ini, Helen tertegun sejenak, lalu berkata dengan tidak enak hati, Rosalind, ini adalah anting-anting pemberian Carlos pada Ariana. Bukankah kurang pantas kalau kamu yang memakainya? Kurang pantas apanya? Aku hanya meminjamnya 2 hari. Bukannya nggak dikembalikan lagi. Balas Rosalind dengan tanpa merasa bersalah sama sekali. Tapi, ketika Helen baru saja hendak mengatakan sesuatu, dia telah disela oleh Rosalind. Bibi, kita ini kerabat. Kalian nggak akan sepelit itu padaku, kan? Rosalind, itu anting-anting kakakku. Apa hakmu memakainya? Kinan tidak tahan lagi melihat sikap Rosalind. Meskipun Rosalind mengatakan hanya meminjamnya sebentar, mereka semua sangat jelas bahwa semua benda yang dipinjam Rosalind tidak akan pernah dikembalikan lagi. Lalu, apa bedanya dengan merampok? Hei, kenapa kamu teriak-teriak? Bukankah hanya sepasang anting-anting? Apa perlu sampai perhitungan begini? Bentak Rosalind sambil memukul meja. Aku perhitungan, lihat saja sendiri sikapmu. Nggak tahu malu, bentak Kinan. Berani-beraninya kamu memarahiku. Emosi Rosalind seketika meledak. Bibi, kamu dengar sendiri apa yang dikatakan Kinan. Kalau kalian memang nggak senang dengan kedatanganku, aku akan pergi sekarang juga. Usai berkata demikian, Rosalind langsung berbalik dan hendak pergi. Namun, baru berjalan beberapa langkah, Helen telah menariknya dan berkata, Rosalind, apa yang kamu lakukan? Tentu saja Bibi senang dengan kedatanganmu. Kamu mau anting-antingnya, bukan? Bibi pinjamkan padamu. Ibu, teriak Kinan. Diam. Helen menoleh dan memelototi Kinan sambil memarahinya. Kenapa kamu selalu saja bertengkar dengan adikmu ini? Bisa nggak kamu lebih murah hati? Baiklah. Kalau ibu memang begitu memihak padanya, aku juga nggak peduli lagi. Saking kesalnya, Kinan langsung berbalik dan pergi dengan membanting pintu. Melihat kejadian ini, Ariana hanya mengerutkan dahinya. Meskipun dia tidak peduli dengan anting-anting itu, sikap Rosalind yang semena-mena ini membuatnya sangat kesal. Kak Ariana nggak keberatan aku meminjam anting-anting ini, kan? Rosalind menyibakkan anting-antingnya itu sambil tersenyum tipis. Terserah kamu saja, balas Ariana yang malas berdebat dengannya. Ariana sendiri memang tidak ingin menerima hadiah pemberian Carlos. Hihi, kalau begitu terima kasih banyak ya, Kak Ariana. Rosalind tertawa dengan bangga, lalu kembali melanjutkan dandanannya. Sore menjelang malam, di Hotel Imperial, sebuah mobil Mercedes-Benz berwarna hitam berhenti perlahan-lahan di depan gerbang hotel. Setelah pintu mobil terbuka, Ariana turun bersama Rosalind. Malam ini, penampilan Ariana tidak terlalu mencolok. Dia mengenakan gaun panjang dan sepatu hak tinggi berwarna hitam. Perhiasan yang dikenakannya juga tampak sederhana. Di sisi lain, penampilan Rosalind terlihat luar biasa menor. Dia mengenakan banyak sekali perhiasan di sekujur tubuhnya. Bahkan, demi menonjolkan anting-anting yang bernilai miliaran itu, Rosalind mengikat rambut panjangnya ke atas. Dandanannya ini telah dirancangnya dengan penuh pertimbangan. Wah, cantik sekali. Seperti artis saja. Menurutku, dia bahkan lebih cantik dari artis. Paras dan auranya itu benar-benar luar biasa. Ketika kedua orang itu turun dari mobil, semua tamu yang berjalan menuju pintu depan langsung menatap mereka dengan terkejut. Hanya saja, pandangan sebagian besar orang jatuh pada Ariana. Sebaliknya, Rosalind yang mengenakan dandanan menor itu malah tidak diperhatikan sama sekali. Bagaimanapun, dari segi penampilan, postur tubuh, maupun aura, Rosalind kalah jauh dari Ariana. Hanya dengan pakaian saja, dia tidak akan bisa menang dari Ariana. Rosalind mendengus kesal. Demi menghadiri pesta ulang tahun ini, dia telah melakukan persiapan yang sangat lama. Awalnya,
Rosalind mengira dia akan bisa menarik perhatian semua orang dengan kecantikannya. Tak disangka, kehadiran Ariana malah mencuri perhatian semua orang. Selera para pria busuk ini memang benar-benar jelek. Mana mungkin seorang wanita yang sudah pernah menikah ini bisa bersaing dengan Rosalind yang masih gadis. Bab 129. Kak Ariana, kamu duluan naik saja. Aku mau menunggu teman di sini. Setelah berjalan masuk ke aula hotel, Rosalind mencari alasan untuk mengusir Ariana. Sebab, Rosalind menyadari bahwa jika Ariana berada di sampingnya, perhatian semua orang akan tertuju pada wanita itu. Kalau sudah begitu, bagaimana Rosalind bisa berkenalan dengan pria kaya? Baiklah, aku akan menunggumu di aula acara. Ariana tidak berpikir terlalu panjang. Dia hanya naik lift menuju lantai atas. Tanpa keberadaan Ariana, Rosalind sukses menjadi pusat perhatian. Dia sengaja berkeliling di sekitar lobi hotel dan menebarkan pesona. Banyak sekali orang yang menaruh perhatian padanya. Rosalind juga menolak beberapa pria yang mendekatinya karena berpura-pura jual mahal. Hai, cantik, anting-antingmu indah sekali. Dari mana kamu membelinya? Iya nih, aku belum pernah melihat anting-anting yang begitu indah dan mencolok. Batu permatanya sangat besar. Sepertinya harganya juga sangat mahal. Ya, bukan hanya para pria. Bahkan beberapa wanita juga ikut mengerumuni Rosalind untuk bertanya-tanya. Mereka sangat tertarik dengan perhiasan-perhiasan yang dikenakannya. Ini adalah anting-anting batu rubi Pandora pemberian pacarku. Anting-anting ini dirancang khusus untuk keluarga kerajaan. Di dunia ini hanya ada satu pasang. Untuk harganya juga nggak terlalu mahal. Sekitar 2 miliar saja, kata Rosalind berpura-pura tenang. Perkataannya ini memang terdengar rendah hati, tetapi ekspresi sombong di wajahnya sama sekali tidak bisa disembunyikan. Kamu bilang 2 miliar itu nggak mahal. Sepertinya kamu bukan orang biasa ya, cantik. Cantik. Kamu benar-benar beruntung ya diberi hadiah semahal ini oleh pacarmu. Menurutku, harganya itu nggak penting. Yang penting adalah niatnya. Anting-anting ini dibuat khusus dan tiada duanya di dunia ini. Lihatlah betapa mengesankan hadiahnya ini. Aku iri sekali padamu. Sekelompok wanita itu memujinya dengan bersemangat. Hal ini membuat Rosalind sangat tersanjung dan menjadi semakin bangga lagi. Dia sangat menikmati perasaan dipuja-puja oleh semua orang ini. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berhenti di depan pintu masuk. Begitu pintu mobil dibuka, muncul seorang wanita cantik berambut panjang yang keluar dari mobil tersebut. Nona Mari. Begitu melihat wanita tersebut, seisi lobi hotel menjadi heboh. Beberapa orang yang mengerumuni Rosalind sebelumnya, kini langsung berbalik untuk menyambut Mari. Bagaimanapun juga, wanita ini adalah tokoh utama dalam acara hari ini. Dia adalah putri Darwin yang bernama Mari Sudarmo. Ketika Rosalind hendak maju untuk menyambutnya, gerakannya tiba-tiba terhenti ketika melihat begitu banyak orang yang mengelilinginya. Rosalind menyadari bahwa tidak ada gunanya jika dia mengikuti arus. Dia harus memikirkan cara untuk menarik perhatian Nona Mari. Memikirkan hal ini, dia sengaja mengadang di pintu masuk dan menunjukkan anting-anting batu rubi miliknya yang paling mencolok itu. Ini adalah langkah pertama baginya untuk mendekatkan diri dengan Mari. Rosalind tidak percaya akan ada wanita yang tidak tergiur dengan pesona anting-anting ini. Sesuai dugaan. Ketika Mari yang dikelilingi orang itu tiba di depan pintu masuk, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Dia menatap Rosalind dengan lekat-lekat. Melihat waktunya sudah tiba, Rosalind langsung maju untuk memperkenalkan diri sambil menahan perasaan antusias dalam dirinya. Halo, Nona Mari. Nama saya Rosalind. Senang berkenalan dengan Anda. Sambil berbicara, Rosalind bahkan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Namun, Mari malah tidak menggubris ucapan Rosalind. Dia hanya menatap anting-anting tersebut, lalu bertanya dengan nada dingin. Dari mana kamu mendapatkan anting-anting batu rubi ini? Ini pemberian pacarku. Desain khusus dari Pandora. Perhiasan ini tiada duanya di dunia ini. Tentu saja, kalau Nona Mari menyukainya, saya bisa memberikannya pada Anda, kata Rosalind sambil tersenyum. Saat ini, dalam hati Rosalind sudah sangat kegirangan. Sesuai dugaannya, bahkan putri dari konglomerat terkaya sekalipun tidak akan bisa menolak pesona dari anting-anting ini.
Pacar, wajah Mari langsung menjadi suram ketika berkata, "Maksudmu Carlos?" Alasan Mari menanyakan pertanyaan ini adalah karena dia juga menerima hadiah ulang tahun yang sama persis dari Carlos beberapa waktu lalu. Oh, ternyata Nona Mari mengenal Carlos. Kalau begitu, kita termasuk teman. Ya, mata Roselyn langsung berbinar-binar. Tak disangka, anting-anting ini menjadi batu loncatannya untuk menjadi sukses. Siapa yang mau berteman denganmu? Dasar jalang. Mari membelalakkan matanya dan menamparkan Roselyn dengan keras. Plak, setelah terdengar suara tamparan yang nyaring itu, Roselyn memegang pipinya dengan kebingungan. Dia bertanya dengan panik, "Nona Mari, kenapa Anda memukulku? Jawab aku, apa hubunganmu dengan Carlos? Kalau kamu berani berbohong, aku akan membuangmu ke laut untuk diberi makan pada ikan." Ancam Mari dengan kejam. Dia tidak mungkin akan membiarkan wanita lain menyentuh kekasihnya. "Nona Mari, Anda salah paham. Aku dan Kak Carlos hanya teman biasa. Kami tidak punya hubungan apapun," jawab Roselyn dengan panik. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jelas sekali Mari saat ini sedang marah besar. Apa mungkin teman biasa bisa menghadiahkan anting-anting seharga 2 miliar? "Kamu kira aku bodoh?" tanya Mari dengan galak. "Nona Mari, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Anting-anting ini bukan milikku. Aku hanya meminjamnya dari kakak sepupuku, Ariana." Melihat situasinya tidak beres, Roselyn tidak berani lagi berlagak. Dia langsung menjelaskan semuanya kepada Mari. Ariana, mendengar nama itu, Mari memicingkan matanya. Tiba-tiba, dia teringat Carlos pernah mengungkit nama ini ketika pria itu menyuruhnya membantu menyelamatkan seseorang dari kantor polisi. Saat itu, Mari masih tidak mencurigai apapun. Tak disangka, ternyata kedua orang itu benar-benar punya hubungan gelap. "Jalang sialan, sudah merayu pacarku. Masih saja berani datang ke acara ulang tahunku. Bukankah ini jelas-jelas sedang memprovokasiku?" ucap Mari sambil menggertakkan gigi dengan marah. "Nona Mari, semua ini gara-gara Ariana. Tidak ada hubungannya denganku. Mohon ampuni saya." "Ya," ujar Roselyn dengan berkeringat dingin. Dia akhirnya menyadari bahwa ternyata Mari dan Carlos adalah sepasang kekasih. Selain itu, jelas sekali Mari mengenali anting-anting ini. Hal ini sama saja dengan menangkap basah perselingkuhan pacarnya. "Diam kamu," Mari membentak dengan kasar. "Kalau nggak mau mati, bantu aku untuk melakukan sesuatu." "Nona Mari, silakan beri perintah. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya," jawab Roselyn memberi jaminan. "Taruh benda ini ke saku Ariana." Mari mengeluarkan sebuah kotak perhiasan yang indah dan memberikannya kepada Roselyn. "Nona Mari, apa maksud Anda ini?" tanya Roselyn kebingungan. "Jangan banyak tanya, lakukan saja apa yang kusuruh," bentak Mari. "Baik, baik," jawab Roselyn dengan ketakutan. Dia buru-buru mengangguk karena tidak berani menolak permintaan Mari. Hab 130. Di dalam Alta Pesta, melihat Roselyn yang terengah-engah, Arlana merasa heran. "Roselyn, bukankah kamu bilang sedang menunggu Teran? Mana orangnya? Dia tiba-tiba ada urusan, jadi tidak bisa datang." Roselyn tersenyum getir sambil berkata, "Oh ya Kak Ariana, aku mau pinjam cermin riasmu untuk memperbaiki Rasankar." "Seingatku sepertinya kamu piga bawa cermin rias," tanya Ariana. "Punyaku tidak terlalu bagus. Punya Kak Ariana lebih bagus." Tanpa basa-basi, Roselyn langsung mengambil tas Ariana dan mulai mencari-cari. Melihat sikapnya ini, Ariana merasa sangat tidak senang. Adik sepupunya ini terlalu dimanjakan sehingga tidak ada sopan santun sama sekali. "Terima kasih, Kak Ariana." Setelah mengambil cermin riasnya, Roselyn langsung melemparkan tas Ariana, lalu bergegas ke toilet. Pada saat ini, di dalam aula pesta tiba-tiba terjadi kehebohan. Selanjutnya, Mari masuk bersama sekumpulan orang yang mengerumuninya. Pada akhirnya, dia berdiri di tengah aula dan berkata, "Mohon tenang dulu, ada sesuatu yang ingin kumumkan." Mari mengangkat tangannya memberi isyarat. Seisi aula pesta menjadi hening seketika. Hari ini adalah pesta ulang tahunku. Seharusnya merupakan hari yang menggembirakan, tapi sekarang malah terjadi sebuah masalah yang sangat menyebalkan. Mari melihat ke sekeliling dengan tatapan tajam, lalu berbicara dengan suara lantang.
Salah satu anting-anting berharga saya telah dicuri. Ini adalah desain khusus dari Pandora yang diperuntukkan eksklusif untuk keluarga kerajaan. Bagi saya, ini adalah harta yang tak ternilai. Ucapan ini membuat seluruh ruangan menjadi heboh. Apa? Ada orang yang berani mencuri anting-anting milik Nona Mari. Siapa yang nyalinya sebesar itu? Cari tahu siapa pelakunya. Kita harus mengungkap masalah ini sampai tuntas. Orang seperti ini tidak boleh lolos. Sialan, kalau aku tahu siapa yang mencuri barang milik Nona Mari, aku pasti akan menghajarnya sampai mati. Orang-orang di dalam ruangan itu menjadi semakin agresif. Di satu sisi, mereka mengutuk pencuri tersebut dan di sisi lain, mereka ingin menyanjung Mari. Semuanya tenang dulu. Sebenarnya, saya sudah menemukan pencurinya, ujar Mari kemudian. Siapa? Siapa pencurinya? Semua orang melihat ke sekeliling dengan pandangan tajam. Mari tersenyum sinis, lalu berjalan ke depan Ariana dan menunjuknya sambil berkata, dia pelakunya. Apa? Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Jika pelakunya adalah seorang pria, mereka pasti sudah menyerangnya. Namun, orang yang ditunjuk oleh Mari malah merupakan seorang wanita yang sangat cantik seketika. Semua orang tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Bukankah orang itu adalah presidir grup pesona? Kenapa dia bisa mencuri barang? Benar, semua orang juga sangat jelas dengan kepribadian Bu Ariana. Seharusnya dia tidak akan sampai berbuat begitu. Bukan, kita tidak boleh menilai orang dari penampilannya. Siapa tahu di balik rupanya yang menawan ini, ternyata menyimpan sebuah hati yang busuk. Menghadapi tuduhan Mari, para pria merasa ragu-ragu. Tetapi para wanita di sana malah tidak meragukannya sama sekali. Nona Mari, apa kamu salah paham? Aku tidak mencuri barang apapun. Setelah tertegun sejenak, Ariana langsung membantah ucapannya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Mari akan menuduhnya. Mau mencurinya atau tidak, kita tinggal geledah saja sudah bisa ketahuan, kan? Tanya Mari dengan senyum tipis. Nona Mari, aku ini tamu yang diundang untuk menghadiri acara pesta ulang tahunmu. Bukankah tidak terlalu pantas kamu menggeledah barangku di hadapan semua orang? Ariana mengerutkan alisnya. Meskipun Ariana tidak mencuri, tidak berarti dia harus pasrah diperlakukan orang seenaknya. Bagaimanapun, tindakan penggeledahan seperti ini jelas sekali tidak menghormati orang lain. Kalau kamu benar-benar tidak bersalah, mana mungkin kamu takut digeledah? Sindir Mari. Iya, kalau memang nggak mencuri, kenapa harus keberatan untuk diperiksa? Menurutku, sepertinya dia nggak berani. Beberapa tamu wanita lainnya mulai memihak kepada Mari. Kecantikan Ariana berhasil mencuri perhatian semua orang sehingga para wanita ini ingin sekali melihatnya tertimpa kesialan. Baiklah, kalau Nona Mari mau memeriksanya, silakan saja. Ariana juga malas berdebat panjang lebar dengannya. Dia langsung memberikan tasnya kepada Mari lagi pula. Dia memang tidak mencuri. Demi menghindari kesalahpahaman lebih lanjut, Ariana memutuskan untuk membiarkan mereka memeriksanya demi membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Mari tidak bersuara lagi. Dia hanya memberi isyarat kepada pengawal di sampingnya untuk memeriksa tas Ariana. Tak lama kemudian, pengawal itu menemukan sebuah kotak perhiasan dari tasnya. Di atas kotak perhiasan tersebut, terukir nama Mari. Nona, ternyata barangnya benar-benar ada di sini. Pengawal tersebut menyerahkan kotak perhiasan tersebut. Semuanya, kalian sendiri sudah melihatnya, kan? Mari mengangkat kotak perhiasan tersebut dan mengeluarkan anting-anting batu rubi ke hadapan semua orang. Ini adalah buktinya. Ketika anting-anting itu ditemukan, seisi ruangan langsung menjadi gempar. Semua orang menatapnya dengan wajah terkejut. Nggak salah nih, bisa-bisanya seorang presidir mencuri barang. Aku kira dia itu sangat suci. Ternyata hanya seorang wanita matre biasa. Padahal penampilannya begitu cantik, tapi malah mencuri. Benar-benar nggak tertolong lagi. Pada saat ini, semua opini publik langsung mengarah pada Ariana. Dengan adanya bukti yang kuat, semua orang memilih untuk percaya kepada Mari. Tidak mungkin. Ekspresi Ariana berubah drastis. Dia langsung menggeleng sambil berkata, kenapa benda ini bisa ada di tasku? Aku sama sekali nggak pernah menyentuhnya. Jalang sialan. Mari marah besar dan langsung menamparkan Ariana.
Plak, setelah terdengar suara tamparan yang nyaring, terlihat jejak 5 jari yang membekas di pipi Ariana. Nona Mari, aku benar-benar nggak mencurinya. Pasti ada yang ingin mencelakaiku. Ariana mencoba berdalih. Buktinya sudah jelas. Kamu masih berani membantah, sepertinya kamu nggak akan jera sebelum diberi pelajaran. Tanpa basa-basi, Mari kembali menamparkan Ariana dengan kuat. Pukulan itu membuat wajah Ariana menjadi bengkak dan rambutnya menjadi berantakan. Aku nggak mencurinya, bantah Ariana sambil menggertakkan gigi dan menatapnya tajam. Kalau ku bilang kamu yang mencurinya, berarti memang kamu pelakunya. Mari mendengus, lalu memberi perintah. Pengawal, tahan dia. Aku harus beri pelajaran pada wanita sialan ini hari ini. Baik, sahut kedua pengawal sambil bergerak maju untuk menahan Ariana. Mereka menahan tangan Ariana, lalu menendang lututnya untuk memaksa Ariana berlutut. Sialan, berani-beraninya Karnu merayu kekasihku. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Mari menarik rambut Ariana dengan wajah kejam. Ternyata kamu yang menjebakku. Setelah tertegun sejenak, Ariana baru menyadari situasinya. Jelas sekali. Mari memang sudah menargetkannya sedar awal. Hehe, sepertinya kamu nggak bodoh juga. Mari mencibir. Lalu berkata, hanya saja, memangnya kenapa kalau kamu mengetahuinya? Sekarang kamu hanya bisa pasrah ku perlakukan sesuka hatiku. Nggak akan ada yang bisa menolongmu hari ini. Sambil berbicara, Mari mengambil sebotol anggur dan mencekokinya ke mulut Ariana. Cairan anggur yang dituangkan terus-menerus ke mulut Ariana, membuatnya terbatuk keras dan wajahnya memerah. Ariana merasa sangat sesak dan menderita. Habiskan semuanya. Minum sampai habis, seru Mari sambil tersenyum sadis. Tatapannya terlihat seperti seorang maniak yang kehilangan kendali.